saya cintai, saya banggakan seluruh peserta kegiatan Yayasan Himpunan Dakwah dan Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Banyumas. Dalam konteks ini kita mengambil tema tentang meningkatkan kemampuan dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah yang berperspektif politik yang berpijak pada kemaslahatan umat. Ini luar biasa. Hari ini saya merasa berbangga dan berbahagia bisa bertemu dengan panjenengan semua dalam kerangka kita turut serta menjadi wasilah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lurus, informasi yang tepat, informasi yang bermanfaat karena keberadaan panjenengan semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hari ini kita punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan apa yang perlu dan wajib kita sampaikan, tapi dalam konteks kita harus memilih atau menyaring sebelum kita sharing. Apa Bu? Kita harus saring dulu sebelum kita sharing. Kenapa? Karena hari ini dalam perspektif politik masih banyak orang yang suka hoax, masih banyak sekali yang menyebarkan sesuatu fitnah yang tidak tepat ketika di-share. Maka kita sebagai kelompok dari Muslimat Nahdlatul Ulama sudah sewajarnya kita mencari informasi yang betul dulu, yang benar dulu, baru kita sampaikan kepada masyarakat. Ibu-ibu semua sehat? Sehat lahir batin? Insya Allah. Tapi kayaknya ini wajahnya sudah wajah-wajah cukup lelah. Datang jam berapa Bu tadi? Jam 1, ini jam 3. Bu, panitia sudah sejak jam 7. Makanya ini wajahnya wajah-wajah gelisah. Nah, sudah keingetan yang di rumah. Ini yang penting bagi saya adalah bagaimana saya bersilaturahmi dengan panjenengan semua untuk bisa kita lanjutkan program-program yang sudah kita jalankan. Saya mengucapkan selamat pada Hikmat yang sudah membentuk kepengurusan di 21 kecamatan yang hari ini sudah bisa dilakukan dengan tuntas. Semoga panjenengan yang bisa sudah rawuh dan mengemban amanah bisa diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi keberkahan, berhikmat di muslimat. Dalam konteks kita ada hikmah Muslimat Nahdlatul Ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan apa yang sudah disampaikan oleh pendakwah-pendakwah atau pemateri-pemateri yang awal. Saya melihat sudah sangat lengkap, apalagi Bu Turun juga sudah membawa satu buku lengkap yang bisa dijadikan sebagai bekal panjenengan turun. Tapi bagi saya hari ini yang penting bagi para pendakwah atau mubaligh adalah kita hari ini masuk pada abad milenial di mana kelompok mudanya ini banyak. Kalau kita konsentrasinya baru pada kelompok-kelompok kesepuhan atau orang-orang yang posisinya itu sudah established di rumah, maka barangkali kita suatu saat harus membuat ruang-ruang milenial ini bergerak untuk bisa menyukai sesuatu yang dianggap ngaji. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan hal yang tersebut di atas, bisa jadi muslimat habis kita kehilangan kader-kader yang suka ngaji. Iya betul? Maka dari sini konteks berdakwah masa kini harus disesuaikan dengan apa yang harus kita sampaikan. Contohnya, dakwah sekarang adalah dakwah bilhal. Bilqaul iya, tapi bilhal itu ternyata lebih memberikan kontribusi nyata. Kenapa? Kita bisa melihat jenengan tepang sing asmane Gus Ikdam nggih. Nah, ini adalah fenomena bagaimana dakwah yang ada di Nahdlatul Ulama itu perlu kita reorientasi menjadi sesuatu yang tepat ke depan. Ternyata komunitas yang ada bersama kita kadang-kadang itu komunitas yang sudah solih atau solihah, ternyata yang di luar sana yang belum suka ngaji, bingung mau kemana,
Kami Bunyai dan Pak Yai merasa belum nyaman karena mereka adalah kelompok-kelompok dari komunitas yang tidak tercerahkan sejak awal. Coba kita lihat Gus Ikdam itu isinya adalah orang-orang yang tidak terjamah oleh majelis taklim, yang tidak terjamah oleh majelis zikir, yang tidak terjamah oleh majelis sholawat. Isine kalau kita melihat sapaan Gus Ikdam kepada jamaahnya adalah ono garangan. Semakin disambut dengan cara-cara yang kira-kira tolong, kayak gitu. Ternyata itu mereka semakin ketawakan apa? Ini adalah komunitas jalanan yang selama ini belum mendapatkan perhatian. Tapi ini semua tidak semua orang mampu menghadapi, bersabar dengan mereka. Coba kalau kita lihat Gus Ikdam itu mau ketemu satu orang yang ketika waktu itu di perempatan jalan sambil minum dia sukanya ngamen. Nah, menyapa Gus Ikdam pun halo handsome, halo ganteng begitu. Ada seorang Gus, tapi beliau santai. Kemudian diajak cangkruan, diajak bareng-bareng. Ternyata dari sini kemudian yang muncul dari haliah beliau, yang muncul dari bagaimana perilaku dan pembawaan beliau, ini yang menginspirasi para preman-preman jalanan untuk kemudian bertaubat. Insya Allah yang seperti ini menjadi keberkahan bagi kita semua dalam berdakwah secara Islamnya. Ada sahabat ya? Mungkin ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Saya cukupkan dulu karena saya tahu yang kau mau tidak terlalu panjang-panjang. Kenapa? Ibu-ibu itu sukanya biasanya adalah ikan gabus, ikan sepat, ikan lele. Lebih bagus, lebih cepat, tidak bertele-tele. Betul?